Sementara itu bakal calon gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh PKB, musisi Ahmad Dhani mengunjungi tempat lokalisasi Kalijodo di kawasan Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepada warga, Ahmad Dhani mengaku siap menjembatani agar penertiban yang dilakukan di kawasan Kalijodo berlangsung dengan lancar. Kehadiran Ahmad Dhani ke kawasan Kalijodo disambut antusias oleh warga. Selama sekitar 1 jam, Ahmad Dhani mengunjungi lokalisasi Kalijodo dan memasuki salah satu kafe di area lokalisasi Kalijodo tersebut. Meski belum lama diusung oleh PKB untuk maju di Pilgub DKI, Ahmad Dhani mengaku kunjungannya tidak terkait dengan pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, namun hanya kunjungan biasa. Dalam dialog dengan warga, Ahmad Dhani mengaku tidak bisa membantu untuk menghentikan rencana Pemprov DKI Jakarta menertibkan Kalijodo. Ia justru mengapresiasi langkah kebijakan Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban lokalisasi lantaran kawasan ini merupakan jalur hijau. Reda kita lebih dalam lagi ini. Pemprov DKI terbuka terhadap warga Kalijodo, Jakarta Utara terkait penertiban dan relokasi kawasan Kalijodo. Penertiban juga diminta tidak dilakukan dengan pendekatan intimidasi dan anarkis. Rencana Pemprov DKI menertibkan dan merelokasi kawasan Kalijodo, Jakarta Utara mengundang perhatian Komnas HAM. Usai menemui perwakilan warga Kalijodo yang mendatangi kantor Komnas HAM, Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas mengatakan relokasi warga harus diselesaikan dengan baik. Keinginan Pemprov DKI yang ingin mengembalikan kawasan Kalijodo ke jalur hijau harus disampaikan secara terbuka kepada warga. Warga harus mengetahui alasan mengapa ada relokasi. Karenanya perlu ada dialog yang terbuka dan demokratis antara warga dengan Pemprov DKI. Pemprov juga diminta untuk menyediakan tempat bagi warga yang terdampak relokasi seperti rusun agar warga tidak terlantar. Selain itu, penertiban diminta tidak menggunakan pendekatan intimidasi dengan mengerahkan petugas Satpol PP dan aparat keamanan bersenjata lengkap karena dapat meresahkan warga. Di warga itu bisa resisten dan bisa terjadi perlawanan kalau mereka tidak memahami apa dasarnya mereka harus digusur, sebab dia punya bukti kepemilikan yang sah menurut mereka, ada pembayaran pajak, dan ini sudah dihuni hampir 40 tahun. Nah, kalau tiba-tiba dilakukan tindakan sepihak tanpa dialog, ya memang bisa rawan ya. Tapi kami juga tadi melihat pertimbangan gubernur dalam surat yang disampaikan ke warga. Pertama itu mau dijadikan sebagai kawasan hijau, ya kan? Yang kedua di situ tidak ingin ada kawasan prostitusi, ya kan? Makanya ada alih fungsi, ya. Jadi warga diberi pelatihan kembali, dialihkan mau ke pekerjaan mana yang terkait. Yang ketiga ada relokasi, memang dia disiapkan rusunawa yang disewa itu. Tapi warga tadi menyebut bahwa belum pernah ada komunikasi begitu. Jadi lagi-lagi ini tidak mudah ya, tidak bisa diambil keputusan sepihak. Perwakilan warga Kalijodo yang mengadu ke Komnas HAM mendesak adanya dialog antara warga dengan Pemprov DKI. Warga mengaku bukan penduduk ilegal karena tiap tahun membayar pajak PPP. Kalau sudah kita putar balik ke belakangnya. Ya. Kalau bagian depan ntar dibikin di perang. Pembongkaran pintu tol Cikudir 2 pasca ambruknya atap gardu tol tersebut. Maria Lizia Hasri akan melaporkan selengkapnya dari tol Cikudir 2 Bekasi, Jawa Barat. Maria, apa upaya yang dilakukan Jasa Marga agar beberapa pintu tol Cikudir 2 bisa dibuka kembali? Ya, Zilvia, selain perbaikan, upaya sementara yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga ini adalah menyangga pintu tol yang kemarin memang ambruk diterjang oleh angin kencang dan hujan deras. Kalau kita lihat, ini di sebelah kiri saya ada 2 tiang penyangga coklat berukuran besar untuk menyangga atap tol. Kemudian di sebelah kanan saya, ini ada tiang penyangga yang sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan sebelah kiri saya. Kemudian di tengah-tengahnya itu Zilvia, di atap yang kalau kita lihat ambruknya itu kemarin parah dibandingkan dengan atap di kiri dan kanan, itu disangga oleh 1 pintu tol. Nah, memang kalau dipikir-pikir Zilvia, keamanan dari pengguna jalan yang melintas di gardu tol Cikudir 2 ini bisa dipertanyakan. Namun pihak Jasa Marga sudah menjamin keselamatan dan keamanan pengguna jalan yang melintasi ini. Pihak Jasa Marga mengatakan sudah memikirkan sebelumnya untuk membuka pintu tol yang saat ini dari 15 pintu tol sudah dibuka 10 pintu tol. Dari sebelumnya bertahap 4 pintu tol, kemudian tadi pagi dibuka 8 pintu tol, sekarang dibuka lagi 10 pintu tol. Jadi otomatis hanya ada 5 pintu tol saja yang belum bisa dioperasikan seperti itu. Nah,
Tadi kami juga sempat mewawancarai pihak Humas atau Corporate Communication dari pihak Jasa Marga dan berikut adalah keterangannya. Salah satu jalur yang vital juga ya, menghubungkan antara Cikampek dengan Jakarta Lingkar Luar. Nah, dan ini juga untuk pelayanan kepada pengguna jalan kami gitu ya. Jadi artinya tentu kami sebelum membuka ini kami juga memastikan bahwa memang ini aman untuk dilewati. Sehingga memang belum semua lajur transaksi di gerbang tol ini kami buka, demikian. Zilvia. Maria, berapa lama waktu yang dibutuhkan Jasa Marga untuk memperbaiki keseluruhan atap gardu tol? Zilvia, perbaikan sementara saat ini masih dilakukan, namun untuk perbaikan keseluruhan itu tadi pihak Jasa Marga belum dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pihak Jasa Marga mengatakan ingin berfokus terhadap yang penting seluruh pintu tol ini dapat beroperasi terlebih dahulu karena memang perbaikan keseluruhan kalau kita lihat itu terbuat dari baja sedikit waktunya lebih lama. Sehingga memang saat ini diprioritaskan untuk membuka jalan tol semua, kemudian keselamatan dari para pengguna jalan tol karena memang kalau kita bandingkan kemarin atap yang dirasa tidak ada masalah itu bisa ambrol terkena hujan dan juga angin kencang, apalagi sekarang yang kalau kita lihat ada kerusakan yang bisa dibilang ini cukup parah, sehingga jika ada hujan atau angin kencang yang diprediksi nanti akan terjadi lagi, ini bisa rawan ambruk lagi begitu Zilvia. Demikian Zilvia untuk sementara yang dapat kami laporkan dari gerbang tol Cikunir 2. Maria Lizia Hasri, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, banjir yang menggenangi tol Cikarang kilometer 34 dan kilometer 37 Minggu malam lalu pagi ini telah surut. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek dan sebaliknya sudah dapat melintas dengan normal. Gerbang tol Cikarang Timur yang sempat ditutup semalam juga telah dibuka dan dapat dilintasi kendaraan. Arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cikampek dan sebaliknya pun terpantau ramai lancar. Banjir yang menggenang Minggu malam menyebabkan petugas kepolisian Polresta Bekasi Kabupaten menutup jalur kendaraan yang melaju dari arah Cikampek menuju Cikarang Pusat. Kendaraan dialihkan menuju gerbang tol Cibatu kilometer 34. Kepadatan pun terjadi mulai kilometer 37 hingga kilometer 47. Penutupan terjadi dari pukul 5 sore, namun jalur kembali dibuka pukul 9 Minggu malam. Banjir yang terjadi semalam disebabkan oleh hujan deras yang mengakibatkan debit air di situ Alam Sari meluap dan membuat tanggul jebol. Untuk mengantisipasi hal ini agar tidak kembali terjadi, PT Jasa Marga akan berkoordinasi dengan pihak pengembang untuk memperluas penampung situ Alam Sari dan membenahi sistem drainasi tol agar dapat menampung genangan air saat hujan deras. Kalau yang sebelah kiri ya. Tim Basarnas mengevakuasi warga yang terjebak banjir di kawasan perumahan Kabupaten Kampar Riau. Nggak pakai apa itu, Bu? Wah, ini naik tinggi. Anggota Basarnas menyelamatkan warga yang sudah 2 hari terjebak dalam rumah karena tidak ada perahu untuk keluar dari lokasi banjir. Satu persatu warga dievakuasi dalam permukiman penduduk yang terendam. Ketinggian air di kawasan perbatasan Kampar Pekanbaru mencapai 2 meter. Tim evakuasi memindahkan warga ke lokasi aman dengan menggunakan perahu karet. Selama 1 bulan terakhir, kompleks Geraha Kualu sudah 2 kali dilanda banjir. Keselamatan warga semakin terancam karena ketinggian air terus bertambah. Udah. Orangnya tadi? Oh, tidak boleh ke sana. Biarkan orang kena. Kawasan awak sih kok. Biar dayung. Pemirsa, luapan Waduk Jati Gede yang merendam akses utama dari Sumedang menuju Garut dan Tasikmalaya semakin tinggi. Sementara itu, warga dari 3 desa di Kecamatan Seirampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara mengungsi di posko pengungsian BPBD akibat banjir. Trianisha memantau langsung dari Sumedang, Jawa Barat, dan Wilson Purba dari Medan, Sumatera Utara. Kita ke Trianisha terlebih dahulu. Nisha, bagaimana kondisi jalan yang terendam air luapan Waduk Jati Gede saat ini? Ya, Zilvia, kondisi Jalan Cimuja di Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat saat ini ketinggian air terus bertambah seiring dengan hujan yang
turun terus-menerus sejak kemarin dengan intensitas yang cukup tinggi. Pada saat ini ketinggian air berada di kisaran 1,5 meter. Jika kemarin ada jembatan di kawasan ini yang belum terendam air, namun pada siang hari ini jembatan ini sudah mulai terendam air. Kemarin juga masih ada kendaraan-kendaraan berukuran besar seperti bus dan truk yang masih bisa melewati jalan ini. Namun pada hari ini sudah tidak bisa lagi dilewati kendaraan, baik itu kendaraan kecil maupun kendaraan besar sama sekali, karena di bagian dalam di Jalan Cimuja ini sudah lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi, karena ini tidak hanya disebabkan oleh hujan yang turun terus-menerus, tapi juga ditambah dengan air luapan dari Waduk Jati Gede dan juga aliran sungai dari Sungai Cimanuk yang membuat Jalan Cimuja di Kecamatan Dharma Raja ini ketinggian airnya terus bertambah tinggi. Dan Jalan Cimuja ini merupakan akses utama dari Sumedang untuk menuju ke Garut dan Tasikmalaya. Namun akibat ketinggian air yang terus bertambah sampai saat ini akses ini menjadi lumpuh.